Halo teman-teman, ini vlog pertama kita berdua. Nama aku Anya dan nama aku Raju. Langsung aja kita mau review karir kita, karir impian kita. Kita mau review karir impian punya abang dan punya aku. Silakan, berarti kamu dulu. Oke. Punya aku. Nah, ini punya abang. Ini punya aku. Gambaran buat teman-teman yang mungkin kalian juga udah tahu dan lihat-lihat video di luar sana yang review Carrier Osprey. Dan ini adalah dream carrier kita berdua. Kejuruhan kita udah bisa beli. Ini punya aku, Aura AG50, dan punya abang Atmos 65. punya abang warna biru dan punya aku warna merah. Nah, ini tuh memang diciptakan untuk woman ya teman-teman. Mana tadi? Woman fit. Jadi di fitnya ini tuh memang dirancang untuk cewek-cewek. Nanti di akhir video aku bakalan try on. Saya punya abang. Ini untuk seri yang Atmos itu dia yang khusus untuk cowok. Dari segi visual mirip, cuma bedanya dia kalau yang cowok biasanya lebih tinggi, kalau yang cewek lebih lebar. Ya. Gitu. Dan dari segi warna juga dia beda. Biasanya kalau yang Atmos itu biru sama hitam, kalau yang Aura itu merah sama ungu. Torsonya ini bisa diatur teman-teman. Punya abang juga. Kalau punya abang ini size-nya apa? S to M. S tuh kan. Kalau aku XS to M karena memang cewek, ini kan cowok. Dan ini ada peluitnya, kalau kalian mau dimakan harimau kalian tinggal pasti dimakan. Review dari abang. Oke, mungkin kita akan review terkait carrier. Ada Aura AG50 dan juga Atmos AG65. Jadi ini untuk kompartemennya sama semua. Jadi untuk kompartemen sama semua, yang membedakan hanyalah terkait ini khusus untuk laki-laki, yang ini khusus untuk wanita. Untuk yang wanita biasanya dia lebih lebar dan menyesuaikan dengan proporsional tubuh sang wanita. Kalau yang ini biasanya lebih tinggi carriernya, jadi sesuai dengan tubuh laki-laki. Jadi kita bahas terkait dari atas dulu. Dari atas itu sama untuk yang Aura itu ada dua area yang bisa diisi. Biasanya di area atas ini diisi dengan flysheet atau barang-barang yang darurat ketika terjadi keadaan darurat pada saat pendakian. Di yang Atmos juga itu sama, item-itemnya juga sama di bagian atas. Lalu ada satu lagi resleting lubang, ini biasanya ditaruh barang-barang darurat juga, tapi yang bentuknya atau yang memakan tempat lumayan banyak, jadi bisa dimasukin ke area sini. Selanjutnya untuk area atas udah, dan di sini ada beberapa webbing, biasanya ditaruh untuk tali, dan juga helm, biasanya ditaruh helm untuk di area atas ini. Selanjutnya atas udah, kita langsung review di sisi dalamnya. Kita buka dulu pakalnya. Nah, ini untuk area utama. Jadi ada takel lagi di sini untuk pembatas. Nanti ketika kita udah penuh naruh barang-barang di dalam sini, ini untuk visual dari dalamnya. Di sini ada tempat untuk naruh water glider yang cukup luas. Kalau untuk bekerja mungkin kalau dipakai kita bisa taruh buat laptop. Jadi di sini juga ada lubangnya. Ini biasanya keluar ke sini selangnya water glider, langsung dikaitkan ke sini dan ke sini. Lalu untuk dalamnya ini space-nya lumayan luas. Tapi cuman kalau untuk yang untuk yang dia jaring ini, dia biasanya untuk space di dalamnya itu lebih kecil karena ada cekungan di bagian punggung. Sisi dalam udah, kita lanjut sisi belakangnya, sisi luar, sisi depan. Jadi di sini ada takel. Nah, di sini bisa ditaruh juga
untuk naruh jaket bisa dan segala macam yang digunakan pada saat kondisi darurat juga bisa. Biasanya kalau saya gunakannya taruh jaket. Di sisi belakang hanya itu. Habis itu sisi sampingnya, nah sisi samping ini ada beberapa tali webbing. Nah tali webbing ini biasanya ditaruh untuk matras ataupun trekking pole di area sini, bisa juga buat naruh frame dan lain-lain. Jadi webbingnya sangat-sangat multifungsi. Di sini tinggal dipasang aja. Habis itu ada kantung lagi. Nah kantung ini dia biasanya untuk naruh air minum. Dan juga kelebihannya kalau untuk yang Osprey ini dia ada dua lubang dari sisi atas dan juga sisi bawah. Jadi ketika kita naruh minum tapi kita nggak bawa botol aqua, buat ngasih contoh, botol aqua bisa dimasukkan ke sini ataupun melewati sini. Nanti ketika menggunakan carrier biasanya kalau tangan kita mengambil dari sini akan lebih sulit, jadi kita ambilnya dari sisi sini untuk mempermudah kita ketika mengambil air minum. Di sisi sebelahnya juga sama, kondisinya sama, ada dua lubang. Dan di Osprey ini dia ada slating yang mempermudah ya ketika kita mau bongkar di sisi tengahnya aja, yang atas nggak dibongkar, yang di bawah nggak dibongkar, jadi kita ambil yang sisi samping aja. Nah tinggal dibuka aja, tinggal ambil yang tengah-tengahnya seperti apa, langsung ambil kalau emang lagi untuk keadaan darurat. Dan selanjutnya di sisi bawah. Sisi bawah ini bagian yang paling tebal karena biasanya di sisi bawah ini paling sering terkena bebatuan, tanah ataupun kayu-kayu yang tajam di area bawah pada saat kita naruh tasnya. Nah, ini dia warnanya hitam sendiri berbeda dan ketebalannya juga berbeda. Nah di bagian bawah sini dia ada dua lubang slating. Nah yang pertama ini dia tempat naruh rain cover, udah include dengan rain cover berwarna hijau. Yang pertama, yang kedua adalah di sini ada khusus buat naruh barang-barang yang di area bawah. Nah, untuk manajemen pendakian penggunaan carrier biasanya di sisi paling bawah adalah barang-barang yang empuk dan juga jarang digunakan. Biasanya paling bawah ini seringkali digunakan untuk menaruh SB ataupun barang-barang yang jarang digunakan seperti kaos ganti dan lain-lain. Jadi ini juga cukup memudahkan kita ketika tiba-tiba kita butuh menggunakan SB dan segala macam pada saat darurat. Nah, mungkin untuk sisi bawah, sisi depan dan juga atas udah. Mungkin kita lanjut untuk ke sisi punggung yang menempel ke punggung kita. Jadi ini dia sistemnya adalah anti gravity. Jadi katanya sistem anti gravity ini memiliki kenyamanan yang berlebih, yaitu karena seperti tidak ada gravitasi. Jadi untuk kenyamanannya itu mungkin lebih daripada carrier yang tidak menggunakan anti gravity. Jadi kita review dari sisi ininya, dia menggunakan seperti jaring dan agak lengket-lengket ketika kita sentuh di sini. Ya, untuk yang anti gravity ini dia juga ada space di bagian punggung kayak seperti ruang udara. Jadi ketika kita melakukan pendakian, angin masih melewati area punggung kita, jadi punggung kita tidak terlalu terasa panas. Soalnya di sisi sini ini terdapat dua tali webbing di tiap posisinya. Ini biasanya untuk naruh selang bisa. Yang ini buat naruh trekking pole juga bisa di sisi sini, dan juga untuk ini apa namanya, area punggungnya ini bisa di adjustable, mudah sekali adjustable-nya. Tinggal kita angkat ini, lalu kita tarik, kita sesuaikan dengan ukuran di tubuh kita. Jadi gini, kalau pengen kencengin tinggal ditarik gini. Kalau mengondorin, kita tarik gitu. Kalau sudah pas langsung kunci dia. Jadi kita bisa sesuaikan torsonya dengan tinggi punggung kita, jadi lebih nyaman di tubuh kita. Nah, selanjutnya dari sisi ini dia terdapat kantong, dan juga ini dia ketika didorong begini dia otomatis balik ke sini, kayak meluk banget di tubuh kita, kayak ada kawatnya atau apa yang nggak tahu. Yang pasti
dia langsung meluk kita dari belakang kayak lagi jamu orang. Nah, di sini ada kompartemen lain, yaitu ada kantong. Ini biasanya cukup buat masuk HP untuk mengamankan HP kita pada saat melakukan pendakian. Nah, cukup untuk masukkan HP. Nah, habis itu biasanya di sini juga ditaruh untuk taruh sarung tangan ataupun buff dan lain-lain yang cukup di area sini. Ini gampang banget untuk ngambilnya kalau udah di posisi ini. Dan di sisi kanan juga sama, dan ukurannya juga sama. Nah, ini carrier ini dia ketika digunakan kondisinya kayak kita lagi dipeluk dari belakang, jadi betul-betul nyaman untuk digunakan. Apalagi torsonya bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh atau tinggi punggung kita. Jadi emang kelebihan terkait Osprey Aura dan Atmos ini yang anti gravitik memang nyaman banget sih pada saat digunakan untuk melakukan pendakian. Tapi memang kekurangannya dia ketika dia menggunakan sistem backpack yang jaring, itu dia makan space ke belakang. Jadi space untuk di area kompartemen utama itu semakin sedikit karena dia melengkung ke belakang. Dan ini tidak boleh digunakan untuk naruh barang-barang yang melebihi dari bebannya. Misal ini 50 liter, ini tidak boleh digunakan lebih dari 50 liter. Karena apa? Nanti takutnya besi yang di punggung sini, karena dia bentuknya cekung, ketika bebannya berlebih takutnya dia menjadi ke depan, itu jadi rusak jadinya. Jadi untuk carrier ini memang bagus, nyaman, tapi tidak diperbolehkan untuk mengangkut beban yang melebihi dari kapasitasnya. Oke teman-teman, itulah review dari Abang. Sekarang kita mau try on. Ini ya teman-teman, bisa di adjust. Dan ini Abang lagi pakai carriernya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ini untuk carrier Atmos AG65. Ini karena belum ada isinya aja, jadi kelihatannya kayak kecil. Oke. Ini untuk posisi dilihat dari depan, dari belakang, dan juga dari sampingnya kayak gini. Jadi emang cocok banget buat cewek-cewek ya. Ukurannya pas dan torsonya bisa diatur. Nggak usah joget-joget, Mbak. Oke teman-teman, itu dia review dari kita berdua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.